Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali ya di channel Beko Story. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri hingga sejarah dalam kemasan cerita bergambar. Dan pada video kali ini, admin akan menceritakan kisah tenggelamnya Nining di Pelabuhan Ratu. Dan ajaibnya, 1,5 tahun kemudian Nining kembali ditemukan dalam keadaan masih hidup. Diawali dari kehebohan ditemukannya Nining Sunarsi di Pantai Citepus Pelabuhan Ratu pada tanggal 1 Juli 2018. Bagaimana tak heboh, Nining ditemukan masih hidup bahkan mengenakan pakaian yang sama seperti ketika ia tenggelam. Padahal Nining dinyatakan terseret ombak 1,5 tahun yang lalu, yaitu di tanggal 8 Januari 2017. Sontak hal ini pun menghebohkan masyarakat. Tentunya semua langsung dikaitkan dengan fenomena mistis, hal yang paling lumrah terjadi jika ada fenomena yang susah untuk dijelaskan. Nining Sunarsi sendiri merupakan perempuan berusia 52 tahun. Ia adalah warga Kampung Cibunar, RT 5 RW 2 Desa Gede Pangrango, Kecamatan Kadudampit, Sukabumi. Seperti yang telah disebutkan, 1,5 tahun sebelumnya, Nining sekeluarga pergi ke Pantai Citepus Pelabuhan Ratu. Dan ketika tengah bermain di air, sang adik juga cucunya yang ada di pinggir pantai meminta ia untuk menepi. Namun entah bagaimana detail peristiwanya, Nining justru terseret ombak hingga ia lenyap di lautan. Keluarga pun segera melaporkan ke tim SAR. Namun di saat itu tim SAR tak bisa menemukan Nining. Anehnya lagi, penjaga pantai bernama Asep mengatakan jika hari itu tak ada yang tenggelam. Meski demikian pencarian tetap dilakukan hingga memasuki hari ke-7. Tepat di hari ke-7 pencarian, warga melaporkan menemukan jenazah mengambang di Pantai Karangpapak, Cisolok, Sukabumi. Tim SAR langsung melakukan upaya evakuasi. Jenazah yang dievakuasi rupanya sudah tak utuh. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sukabumi. Ketika keluarga melihat langsung untuk mengkonfirmasi, mereka langsung menyatakan bahwa itu bukanlah Nining. Baik postur maupun ciri-ciri lainnya tak sama. Dikatakan pula jenazah itu lebih pendek dari Nining. Maka dilakukanlah tes DNA. Benar saja, rupanya itu memang bukanlah Nining. Bahkan jenazah itu berjenis kelamin laki-laki. Semenjak saat itu upaya pencarian dihentikan dan tak ada perkembangan terbaru terkait tenggelamnya Nining. Lalu bagaimana Nining bisa ditemukan? Rupanya ia ditemukan berkat mimpi sang paman. Sang paman mengaku dalam mimpi Nining minta dijemput di tempat yang sama ketika dulu tenggelam. Dari informasi itulah 12 anggota keluarga termasuk adik dan juga orang tua datang ke Pelabuhan Ratu pada hari Sabtu 30 Juni 2018. Mereka menggunakan angkot milik salah satu kerabat. Sesampai di sana, seluruh anggota keluarga langsung menyebar untuk mencari Nining. Salah satunya adalah adik Nining bernama Ella yang juga ikut menyisir ke arah Pantai Citepus Istiqomah. Kurang lebih 500 meter dari titik awal. Ialah yang pertama melihat Nining, terlentang dan masih terkena deburan ombak. Seolah tak percaya, ia yang ragu langsung putar balik dan memanggil ibunya. Keluarga yang kemudian datang dan melihat tentunya sangat kaget. Apalagi Nining masih menggunakan baju yang sama persis dengan yang digunakan saat tenggelam. Nining pun kemudian dibawa untuk dirawat. Ditemukannya Nining setelah menghilang selama 1,5 tahun, tentunya membuat banyak masyarakat berasumsi yang macam-macam. Ada yang mengatakan hal mistis, keajaiban, ada juga spekulasi liar lainnya. Namun polisi menilai ada kejanggalan dalam peristiwa tersebut. Polisi pun menelusuri apa yang sebenarnya terjadi. Meski belum ada dugaan apapun, polisi tetap melakukan penyelidikan. 9 saksi dimintai keterangan, dan dari mereka ternyata ada 3 saksi kunci, termasuk penjaga pantai. Satu persatu fakta akhirnya mulai terungkap. Salah satunya adalah penjaga pantai bernama Asep Edom Saipullah, yang sangat yakin di saat itu tidak ada yang tenggelam. Juga termasuk fakta utang Nining di bank sebesar 35 juta rupiah.
Lalu apa kaitannya? Maka kembali ke tahun 2017 sebelum Nining dinyatakan tenggelam. 6 Januari 2017, Nining mendatangi adiknya berinisial D berumur 45 tahun. Ia menceritakan jeratan hutang yang melilitnya, di mana Nining mengajukan pinjaman ke Bank BRI Saat pada pertengahan 2016 sebesar 35 juta rupiah. Masa pinjaman 2 tahun dan akan diangsur 1,8 juta tiap bulannya. Namun memasuki bulan ke-7, Nining sudah tak sanggup membayar angsuran tersebut. Seseorang yang tidak disebutkan namanya kemudian memberikan ide kepada Nining untuk memalsukan kematiannya. Hal itu juga diceritakan kepada sang adik. Dengan memalsukan kematian, maka mereka akan mendapatkan surat kematian dan bisa digunakan untuk permohonan ke bank agar sisa pinjaman Nining digugurkan. Sebuah ide untuk lepas dari tanggung jawab. Hanya 2 hari berselang dari Nining menemui adiknya, 8 Januari 2017, ia pun mengeksekusi rencananya, yaitu berpura-pura tenggelam. Perlu diketahui di saat itu dari keluarga, hanya sang adiklah yang mengetahui rencana Nining. Hari di mana ia dinyatakan tenggelam, Nining rupanya pergi ke Cianjur. Ia mendatangi kerabatnya dan minta dicarikan pekerjaan di Jakarta. Hanya 1 malam di Cianjur, ia pun pergi ke Jakarta. Sementara di Sukabumi, rencana Nining rupanya berjalan mulus. Di saat itu bank bersedia untuk mengembalikan sertifikat rumah kepada keluarga yang digunakan Nining sebagai jaminan utang. Di bulan kedua hilangnya Nining, sang anak bernama Wandi sempat diberitahu kerabatnya bahwa ibunya masih hidup. Namun di mana keberadaannya, kerabatnya itu tidak mau memberitahu. Fakta yang ditemukan polisi, rupanya selama 1,5 tahun, Nining kemungkinan pernah dirawat di Panti Welas Asih, sebuah fasilitas perawatan orang dalam gangguan jiwa. Kemungkinan ia terjaring razia Satpol PP pada tahun 2017. Meski demikian tak ada yang bisa memastikan, karena saat ditangkap ia tanpa identitas dan hanya diberi nama dengan Mrs. X12. Di kemudian hari diketahui Panti sempat mengalami gangguan pendanaan dan tak bisa beroperasi. Akhirnya sebagian besar pasien dibebaskan, termasuk Mrs. X12 yang kemungkinan adalah Nining Sunarsi. Singkat cerita, 17 bulan atau 1,5 tahun berlalu. Di bulan Juli 2018, Nining menghubungi adik dan pamannya. Ia minta sang paman untuk pura-pura mengaku bermimpi bertemu dengan Nining. Hingga akhirnya keluarga mencari ke arah Pantai Citepus, dan terjadilah pertemuan dramatis itu. Di pihak kepolisian, mereka masih terus mendalami kasus tersebut. Pihak bank juga sudah diinformasikan, dan polisi akan menunggu apabila pihak bank membuat laporan dan merasa dirugikan. Kondisi Nining sendiri di saat itu justru memburuk. Ia mengalami depresi dan dirawat oleh dokter jiwa. Dr. Tommy Hermansyah mengatakan, Nining mengalami depresi berat dengan ciri psikotis, dan itu memang salah satu kategori gangguan jiwa. Sehingga di saat itu polisi belum bisa melakukan penyelidikan. Selanjutnya tak ada informasi yang menjelaskan bagaimana kelanjutan dari kasus tersebut. Itulah akhir dari terbongkarnya kebohongan Nining. Semua dilakukan demi terlepas dari jerat hutang. Jika kalian mengetahui bagaimana perkembangan selanjutnya, atau ada kesalahan dalam video ini, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Sampai di sini kisah dari admin. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.